Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup seorang diri. Ia dikaruniai mulut agar bisa berbicara serta mengungkapkan isi hati atau perasaannya. Ia juga membutuhkan orang lain yang bisa mendengarkan dan menanggapi perkataannya. Mulut demikian bermanfaat, karena dengan mulut kita memuji Tuhan dan memberitakan berita keselamatan kepada dunia. Akan tetapi jika tidak berhati-hati menggunakan mulut, bisa mendatangkan celaka bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak jarang setelah ngobrol dengan teman-teman tentang berbagai macam topik, saya sering mengingat-ingat kembali tentang apa yang sudah kami bicarakan. Dan ternyata saya menemukan banyak sekali perkataan sia-sia yang meluncur keluar dari mulut kami, yaitu perkataan-perkataan yang diucapkan hanya sekadar untuk membuat kami tertawa lepas. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kenyataan yang harus kita sadari bahwa ternyata ketika terlalu banyak berbicara, kita akan menemukan banyak kesalahan di sana. Benar sekali apa yang Amsal katakan, bahwa orang yang bisa menahan bibirnya adalah orang yang berakal budi. Tahukah kita bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol mulut, maka yang biasanya terjadi adalah: pertama, keluarnya kata-kata yang sia-sia. Matius 12 ayat 36 berbunyi, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Di dalam banyak berbicara, tanpa disadari kita mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak seharusnya diucapkan. Kata-kata yang jorok dan salah, kata-kata tidak membangun dan membuat kita berdosa kepada Tuhan. Memang ada baiknya kita belajar mengekang mulut, karena mulut kita berpotensi melakukan banyak kesalahan dan dosa. Cerita-cerita gosip, menjelek-jelekan orang, dan fitnah juga termasuk di dalam perkataan sia-sia yang kelak akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kedua, orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan kita yang tidak membangun menjadi marah dan terluka. Ada orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak berbicara. Akhirnya tidak sedikit kata-kata pedas yang melukai hati orang keluar dari mulutnya. Hasilnya persahabatan terputus, orang lain kecewa atau bahkan marah, dan damai sejahtera pun hilang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertimbangkanlah setiap kata yang akan keluar dari mulut kita. Apakah itu membangun dan tidak mendatangkan dosa serta penderitaan bagi orang lain? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku penguasaan diri agar aku bisa tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Biarlah kata-kataku membangun dan memberkati banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.